Selamat malam Tribuners. Jenazah Presiden Iran Ebrahim Raisi dan beberapa orang lainnya yang tewas dalam kecelakaan helikopter telah ditemukan pada Senin siang waktu setempat. Presiden Asosiasi Bulan Sabit Merah Iran, Mir Hussein Khalifan, mengumumkan bahwa operasi pencarian telah berakhir. IRNA melaporkan semua jenazah berhasil diidentifikasi meski ada luka bakar. Di antaranya jenazah Ayatollah Muhammad Ali Al-Hasem, pemimpin sholat Jumat Tabriz dalam kondisi lebih baik. Kepala Organisasi Manajemen Bencana Iran, Muhammad Hassan Nami, mengatakan bahwa Presiden Raisi masih dalam keadaan hidup hingga 1 jam setelah kecelakaan udara. Bahkan ia melakukan percakapan telepon dengan Gholam Hussein Esmaili, yaitu Kepala Kantor Kepresidenan Iran. Kini semua jenazah, termasuk Presiden Raisi, telah dipindahkan ke organisasi kedokteran legal. Petugas pencarian dan penyelamatan menemukan lokasi kecelakaan di hutan lebat Dismar di Provinsi Azerbaijan Timur pada Senin setelah operasi selama kurang lebih 18 jam. Operasi pencarian sempat terhambat oleh kabut tebal, hujan, dan medan yang terjal di daerah tersebut. Kecelakaan helikopter Presiden Iran diketahui terjadi saat mereka baru saja kembali dari sebuah acara di perbatasan dengan Azerbaijan untuk meresmikan proyek bendungan pada hari Minggu. Di dalam helikopter ada juga Menteri Luar Negeri Iran, Hussein Amirabdollahian. Helikopter mereka terjatuh di tengah cuaca buruk di daerah pegunungan di bagian barat Laut Iran. Gel buraya gel. Sen yemek yok. Budu bak yol buraya. Hadi buradan bak. Sen budu gel. Şeyler aşağı. Ayşe abi. Baba öyle dağıttılar oturdu her yedi. Ya Allah düşman Hadi Allah'ım. Hadi el komek. Pasca meninggalnya Presiden Iran Ebrahim Raisi, negara tersebut akan melakukan pemilihan dini dalam 50 hari ke depan. Wakil Presiden pertama Iran, Mohammad Mokber, akan menjabat sebagai presiden sementara. Raisi pernah dianggap sebagai penerus pemimpin tertinggi Iran, yaitu Ayatollah Ali Khamenei. Kini Mohammad Mokber mengambil alih jabatan tersebut dengan persetujuan pemimpin tertinggi berdasarkan pasal 131 Konstitusi Republik Islam. Pasal tersebut juga menjelaskan bahwa dewan yang terdiri dari ketua legislasi, ketua kehakiman, dan wakil presiden harus berkoordinasi memilih presiden baru dalam waktu 50 hari. Dalam pernyataan yang dikeluarkan pada Senin 20 Mei, pemimpin tertinggi Iran, Ayatollah Ali Khamenei, menerapkan pasal tersebut dan menyetujui Mokber sebagai penjabat presiden. Dewan Penjaga Negara yang bertanggung jawab menyelenggarakan pemilu mengatakan bahwa presiden berikutnya akan memerintah negara selama 4 tahun dan tidak hanya untuk sisa masa jabatan Raisi. Salah satu keputusan pertama yang diambil Mokber sebagai penjabat presiden adalah menunjuk Ali Bagheri Kani sebagai penjabat Menteri Luar Negeri. Dalam pesan yang disampaikan oleh kantor berita Iran, Ayatollah Ali Khamenei menyampaikan bela sungkawa atas kematian Presiden Iran, Ebrahim Raisi, dan menegaskan bahwa Wakil Presiden pertama Iran, Mohammad Mokber, kini memimpin cabang eksekutif. Khamenei mengumumkan 5 hari berkabung publik setelah kecelakaan helikopter yang menewaskan Presiden Ebrahim Raisi
Menteri Luar Negeri negara tersebut, dan 7 orang lainnya. Sementara Lebanon, Perdana Menteri Najib Mikati menyatakan 3 hari berkabung nasional pada hari Senin sebagai tanggapan atas kematian tragis Presiden Iran Ebrahim Raisi. Surat edaran resmi yang ditandatangani oleh Mikati bahwa bendera nasional akan dikibarkan setengah tiang di semua bangunan umum selama masa berkabung. Selain itu, penyesuaian program radio dan televisi reguler dicatat untuk menghormati Raisi. Sementara itu, Pakistan juga telah mengumumkan hari berkabung dan akan menurunkan bendera nasionalnya sebagai tanda penghormatan kepada Presiden Iran dan juga rekan-rekannya. Dalam sebuah pernyataan resmi, Presiden Pakistan, Asif Ali Zardari, menyampaikan belasungkawa yang tulus kepada keluarga Presiden Raisi, Menteri Luar Negeri Iran, dan juga semua korban yang meninggal dalam kecelakaan helikopter. Harga minyak dunia naik pada Senin 20 Mei 2024 pasca meninggalnya Presiden Iran Ebrahim Raisi. Kenaikan ini juga terjadi di tengah ketidakpastian politik di negara-negara produsen minyak utama. Tak hanya karena kabar Presiden Iran meninggal, tetapi kenaikan harga minyak juga lantaran putra mahkota Arab Saudi membatalkan perjalanan ke Jepang dengan alasan masalah kesehatan Raja Arab. Dikutip dari Reuters, minyak Brent naik 41 sen atau 0,5% menjadi 84,39 dolar per barel pada pukul 6.32 GMT, setelah sebelumnya naik menjadi 84,43 dolar. Ini merupakan harga tertinggi sejak 10 Mei. Minyak mentah West Texas Intermediate atau WTI AS untuk bulan Juni naik tipis 23 sen menjadi 80,29 dolar per barel setelah mencapai 80,35 dolar sebelumnya. Ini juga tertinggi sejak 1 Mei. Kontrak bulan Juni berakhir pada hari Selasa dan kontrak Juli yang lebih aktif berada pada 79,89%, naik 31 sen atau 0,4%. Presiden Iran Ebrahim Raisi, seorang garis keras yang telah lama dipandang sebagai calon penerus pemimpin tertinggi Ayatollah Ali Khamenei, tewas dalam kecelakaan helikopter di daerah pegunungan dekat perbatasan Azerbaijan pada Minggu waktu setempat. Secara terpisah, putra mahkota Arab Saudi, Mohammed bin Salman, menunda kunjungan ke Jepang yang dijadwalkan dimulai pada hari Senin ini. Alasan masalah kesehatan dengan ayahnya, Raja Salman. Kantor berita Arab Saudi pada hari Minggu juga melaporkan bahwa Raja Salman yang berusia 88 tahun akan menjalani perawatan karena radang di paru-paru. Dia menambahkan bahwa harga WTI dan rebound lebih jauh menuju 83,50 dolar setelah naik di atas rata-rata pergerakan 200 hari di 80,02 dolar. Sebelumnya, minyak Brent mengakhiri minggu sebelumnya dengan sekitar kenaikan 1%. Kenaikan mingguan pertama dalam 3 minggu ini. Sementara WTI naik 2% karena membaiknya indikator ekonomi dari AS dan China yang merupakan konsumen minyak terbesar di dunia. Meskipun terdapat volatilitas di kawasan tersebut, harga minyak hanya bergerak sedikit. Mohamed Mokbar akan mengambil alih jabatan Ebrahim Raisi sebagai Presiden sementara Iran pada Senin 20 Mei 2024. Mokbar berusia sekitar 68 tahun dan menjadi wakil presiden pertama pada Agustus 2021. Ia berasal dari Provinsi
Khuzestan di barat daya Iran yang berbatasan dengan Irak dan Teluk Persia. Diketahui dia menjabat sebagai wakil gubernur di sana dan selama perang Iran-Irak pada tahun 1980-an, ia menjabat sebagai anggota Korps Medis Garda Revolusi. Salah satu dari sedikit penampilan penting Mokber terjadi ketika ia dan 3 pejabat senior Iran lainnya pergi ke Moskow pada Oktober 2022 untuk menyelesaikan penjualan drone dan rudal balistik Iran ke Rusia yang digunakan dalam perang di Ukraina. Raisi memilihnya sebagai wakil presiden setelah Mokber memegang posisi senior di beberapa organisasi paling kuat Iran, termasuk Yayasan Mostazafan, Sinabank, dan Setat, yaitu sebuah konglomerat yang sepenuhnya dikendalikan oleh pemimpin tertinggi Iran, Ayatollah Ali Khamenei, yang memiliki aset miliaran dolar. Mokber tampaknya naik ke puncak kepemimpinan politik Iran, sebagian karena hubungan dekat yang ia kembangkan dengan pemimpin tertinggi Iran. Setidaknya sejak tahun 2007 ketika ia bergabung dengan kepemimpinan Setat. Dalam beberapa bulan setelah pengangkatannya di SETA, Mokber telah mendirikan Barakat Foundation yang memiliki sejumlah perusahaan di bawah naungannya, termasuk perusahaan medis dan farmasi terbesar Iran. Informasi tadi sekaligus mengakhiri jumpa kita kali ini. Saya Saradita, beserta kru yang bertugas pamit undur diri. Terima kasih dan sampai jumpa. Download Tribun X sekarang, menghadirkan lokal menjadi Indonesia.